Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferry Andriansyah, NPM 2011 060064. Yang terhormat kepada dosen Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi alam. Yang pertama yaitu pengertian seleksi alam. Secara etimologi, seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme yang di dalamnya, sehingga hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang dapat bertahan. Mekanisme ini terjadi secara berangsur-angsur dalam periode berjuta-juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat hidup akan mati. Yang kedua yaitu evolusi melalui seleksi alam. Seleksi alam adalah proses non-acak bertahap di mana sifat-sifat biologi bisa menonjol atau menghilang dari populasi sebagai fungsi perbedaan reproduksi dari pembawanya. Evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses dengan mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap, atau makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Seleksi alam umumnya membuat alam sebagai ukuran mengenai individu atau sifat-sifat individu yang cenderung bisa survive. Alam di sini merujuk pada ekosistem, yakni sistem di mana organisme berinteraksi dengan setiap elemen fisik maupun biologi di dalam lingkungan lokalnya. Beberapa catatan tentang seleksi alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pentingnya populasi dalam evolusi. Populasi adalah sekumpulan kelompok individu yang saling kawin dan termasuk ke dalam suatu spesies tertentu serta berbagai tempat di daerah geografi yang sama. Yang kedua yaitu seleksi alam akan memperbesar atau memperkecil variasi yang dapat diwariskan. Seperti yang kita lihat, suatu organisme bisa dimodifikasi melalui hal-hal yang dialaminya sendiri selama masa hidupnya. Dan ciri yang didapatkan seperti itu lebih mengadaptasikan organisme dengan lingkungannya. Tetapi tidak ada bukti bahwa ciri-ciri yang didapat selama hidup dapat diwariskan. Yang ketiga yaitu ciri khas seleksi alam tergantung pada situasi. Suatu adaptasi dalam suatu situasi mungkin tidak berguna atau bahkan merugikan pada keadaan yang berbeda. Yang ketiga yaitu perkembangan sejarah seleksi alam. Charles Darwin memiliki nama panjang Charles Robert Darwin, seorang ilmuwan asal negara Inggris yang menemukan hasil penelitian ini di Pulau Galapagos untuk menunjang teori evolusi. Teori dan pemikiran Charles Darwin mengenai evolusi makhluk hidup menggunakan kajian secara ontologi dan epistemologi. Karena hasil pemikiran Charles Darwin berdasarkan pengamatan yang dilakukan lalu dianalisa dan muncullah konsep adaptasi dan seleksi alam. Darwin menggunakan paradigma positivistik karena teori evolusi makhluk hidup berlandasan data-data empiris, dapat diobservasi secara nyata dan dibuktikan secara ilmiah. Dimensi dinamis dalam sains digambarkan oleh lahirnya teori evolusi makhluk hidup melalui metode ilmiah yang menggambarkan sains sebagai sebuah proses. Hal ini memberikan produk berupa teori evolusi Darwin sebagai produk dari pengkajian fenomena alam secara ilmiah. Teori evolusi sejalan dengan teori asal-usul kehidupan, yaitu teori biogenesis di mana makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Walaupun demikian, teori evolusi memiliki keterbatasan dalam menjelaskan asal-usul kehidupan. Teori ini pun sejalan dengan hukum Mendel yang dikemukakan pada tahun 1920-an mengenai sifat yang diturunkan kepada generasi berikutnya melalui substansi tersebut atau yang akhirnya dikenal dengan sebutan gen. Pengurutan gen pada DNA pada akhir abad ke-20 melahirkan filogenetik molekuler yang merombak pohon kehidupan menjadi 3 sistem domain. Seiring perkembangan zaman, pandangan saintis mengenai evolusi terpusat pada gen sebagai kode kehidupan. Yang keempat yaitu pengaruh gagasan Darwin. Teori evolusi Darwin menjadi landasan bagi teori evolusi modern, termasuk rekayasa genetika. Perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan saintis untuk melakukan rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetika, manusia berkontribusi dalam mempercepat proses evolusi. Genetik material organisme atau GMO merupakan hasil penggunaan teknologi terkait proses mutasi genetik yang mengarah
pada evolusi suatu makhluk hidup. Sebelum rekayasa genetik ditemukan, manusia telah melakukan rekayasa genetik melalui peristiwa kawin silang. Perkawinan silang dilakukan manusia hingga mendapatkan organisme dengan sifat yang diinginkan manusia. Anjing merupakan contoh perkawinan silang ras serigala. Jelas, penggunaan teori evolusi ditangkap dengan baik oleh para teknolog dalam rangka merekayasa materi genetik makhluk hidup sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Teori evolusi Darwin membantu dalam menerangkan pemikirannya mengenai evolusi yang terjadi di dunia saat ini dan merupakan tonggak berkembangnya berbagai disiplin ilmu melalui inferensi berdasarkan bukti empiris. Teori evolusi Darwin ditunjang dengan berbagai bukti saat ini. Berdasarkan teori Darwin, maka kata evolusi lebih tepat digunakan dalam menjelaskan keberagaman makhluk hidup daripada kata revolusi. Karena menurut teori Darwin, terdapat keterkaitan antara generasi sebelumnya dengan generasi setelahnya melalui proses reproduksi. Di sini Charles Darwin mengeluarkan 2 buku yang memberikan andil yang cukup penting bagi perkembangan teori evolusi, yakni yang pertama yaitu The Origin of Species by Means of Natural Selection yang dirilis pada tahun 1859. Di sini Darwin menelusuri asal-usul manusia berdasarkan bukti sisa-sisa kehidupan masa lalu. Sayangnya ia tidak menemukan jawabannya karena saat itu belum ditemukan fosil hominid yang menunjukkan evolusi ke arah manusia. Yang kedua yaitu The Descent of Man yang dirilis pada tahun 1857. Dua inti pokok dari teori Darwin yang pertama yaitu spesies yang hidup di masa sekarang berasal dari makhluk hidup yang berasal dari masa lampau. Yang kedua yaitu evolusi terjadi karena adanya proses seleksi alam atau natural selection. Persamaan teori Lamarck dengan teori Darwin adalah evolusi sama-sama terjadi karena pengaruh faktor lingkungan. Dengan gagasan dan teori kedua tokoh, yaitu Malthus dan Wallace, maka Darwin menggunakan teori evolusinya lebih lanjut. Ide-ide Darwin berdasarkan hasil observasinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak ada individu yang sama antara individu satu dengan antara yang lain mempunyai perbedaan atau variasi walaupun dalam satu spesies dan variasi tersebut bersifat menurun. Yang kedua yaitu setiap populasi cenderung bertambah banyak karena mempunyai kemampuan untuk bereproduksi. Yang ketiga yaitu pertambahan populasi tidak akan berjalan terus-menerus, tetapi kenaikan populasi akan tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas. Yang keempat yaitu jumlah individu yang dilahirkan lebih banyak daripada individu yang dapat bertahan hidup. Yang kelima yaitu individu-individu akan mengadakan persaingan untuk mendapatkan makanan agar dapat mempertahankan hidupnya. Terkadang ini adalah survival of fittest atau organisme yang lebih cocok untuk lingkungan dengan cara lain. Berikut adalah contoh seleksi alam. Yang pertama yaitu di habitat ada kutu merah dan kutu hijau. Yang kedua yaitu dalam suatu ekosistem beberapa jerapah memiliki leher yang panjang dan yang lain memiliki leher pendek. Yang ketiga yaitu spesies tikus hidup di jenis pohon tertentu dengan cabang-cabang yang berjarak sama. Yang keempat yaitu tikus rusa yang bermigrasi ke Bukit Pasir, Nebraska berubah dari coklat tua ke coklat muda agar lebih baik bersembunyi dari pemangsa di pasir. Yang kelima itu semua kutilang Galapagos memiliki berbagai jenis paruh. Selama musim kemarau, kutilang dengan paruh yang lebih besar bertahan lebih baik dibandingkan dengan paruh yang lebih kecil. Yang keenam yaitu dalam suatu ekosistem, kadal yang memiliki kaki panjang bisa memanjat lebih baik untuk menghindari banjir dan mencapai makanan. Yang selanjutnya itu dasar genetik seleksi alam. Genetika berasal dari kata genos yang artinya suku bangsa atau asal usul. Gen yaitu genom berasal dari bahasa Yunani yang artinya jadi atau menjadi. Seleksi alam adalah ronde di mana mutasi genetika yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi tetap semakin umum dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya pada suatu populasi. Dalam arti bebasnya, ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang turun-menurunnya sifat induk parental kepada keturunannya,
Ilmu ini mempelajari tentang gen dan variasinya termasuk pendukungnya berupa organel-organel sel yang lain. Bagaimana dengan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya akan dibahas pada halaman 61 tentang pewarisan sifat. Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu secara etimologi, seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme yang hidup di dalamnya. Sehingga hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang dapat bertahan. Mekanisme ini terjadi secara berangsur-angsur dalam periode berjuta-juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup akan mati. Selama kehidupan di bumi ini terus berlangsung, peristiwa alam juga akan terus berlangsung menyertai aktivitas kehidupan makhluk hidup. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.